Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari kedua bulan Juli. Dini hari. Sui dan bocah lelaki berjubah kain Yuan Hang, yang diubah oleh Lao Yuan, meninggalkan Akademi Tian Yuan bersama. Kemarin, Sui telah menyerahkan segel tulang putih yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Huntian kepada Ning Siji, memberitahunya bahwa jika dia menghadapi bahaya yang tak terbendung, dia akan membawa sekte Suanyan Dao bersamanya. Laut Roh Kekacauan. Dengan kekuatan segel tulang putih, Anda dapat memasuki reruntuhan menara pedang untuk berlindung. Faktanya, Sui meninggalkan lebih dari itu. Di Gunung Yuping, 100 mil jauhnya dari Akademi Tian Yuan, ada juga arai ekspansi mendalam 5 elemen, dan arai pengumpulan roh biduk, bersembunyi di dalamnya cukup untuk memblokir pembudidaya serangan alam transformasi roh. Yang disebut 3 gua kelinci licik adalah seperti ini. Selain itu, segel tulang putih juga berisi Sutra Pedang Wanling, koleksi rahasia tertinggi dari Kung Xian Jianlou. Sui telah menginstruksikan Ning Siji bahwa kitab suci ini dapat dianggap sebagai kekuatan warisan Taoisme Suanyan, dan diteruskan kepada orang-orang di sekte tersebut. Tentu saja, Suanyan Daozong bukanlah sekte, tetapi tempat berkumpulnya kerabat dan teman yang terkait dengan Sui. Seperti Wen Lingsui, Cha Jin, Ning Si Huan, Huang Qianjun, Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran, mereka telah memperoleh metode kultivasi luar biasa yang diajarkan oleh Sui di masa lalu, jadi tentu saja tidak perlu lagi berlatih sutra pedang semua jiwa. Singkatnya, Sui meninggalkan Wanling Jianjing, yang setara dengan membantu Kung Xian Jianlou melanjutkan warisan, dan itu dapat dianggap memenuhi harapan Kaisar Iblis asli. Bagi Sui, pergi ke Daxia sangat diperlukan untuk kultivasinya. Tidak mungkin, sumber daya kultivasi di kerajaan sekuler Dazu, Dawei, Dakin, Del, hampir tidak dapat memuaskan kultivasinya saat ini. Ini mungkin tidak bertahan lama. Ranah bigu adalah alam pertama dari kultivasi Dao. Menurut perkiraan Sui, dengan fondasi Dao yang sangat kuat, jika tidak ada sumber daya kultivasi yang cukup, kultivasinya akan mandek untuk waktu yang lama. Ini secara alami tidak dapat ditoleransi oleh Sui. Ini juga berarti bahwa sumber daya budidaya di Daxia benar-benar kaya, dan secara alami cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya mereka sendiri. Ketika dia memikirkan Daxia, banyak hal muncul di benak Sui. Misalnya, konferensi lantai Dharma akan diadakan di Daxia dalam beberapa bulan. Misalnya, Pulau Abadi Sumeru yang pernah dikatakan Huaxin Feng terkait dengan asal-usul kuno terlarang. Bahkan klan tempat Huatrade Feng berada juga membuat Sui sangat tertarik. Bagaimanapun, token klan ini dapat diukir dengan totem milik Dragon Sparrow. Tentu saja, Sui tidak akan melupakan Ge Qian. Adapun Zhou Ziqian, yang menyembah sekte Daxia Sudao, Sui tidak mengambil hati sama sekali. Dari Dazu ke Daxia, jaraknya sangat jauh. Itu harus melewati puluhan negara yang tersebar di benua Changqing, dan harus melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Sui tidak terburu-buru. Seperti sebelumnya, ketika ia memulai perjalanan, ia lebih memilih untuk melakukan perjalanan antara gunung dan sungai, dan berjalan-jalan di dunia-dunia. Lihat gunung, air, dan alam. Lihat langit, lihat bumi, lihat semua makhluk. Perjalanan adalah latihan. Konfusianisme memiliki pepatah, berjalan ribuan mil, Buddhisme memiliki perjalanan pertapa untuk mengukur alam semesta, dan Taoisme memiliki ujian, pengalaman di dunia. Semua ini demi budidaya dan curah hujan. Apa yang disebut urusan dunia adalah semua pengetahuan, dan perasaan manusia adalah artikelnya. Cara berlatih adalah antara kelahiran dan masuk. Karena itu, di jalan berikutnya, Sui sangat bersemangat. Sesekali memperlambat dan berjalan di kota-kota dengan gaya yang berbeda. Saya senang, jadi saya tinggal selama beberapa hari. Jika Anda bosan, pergilah sejauh 1000 mil. Dalam perjalanan, Yuan Hang melayaninya, apakah dia sedang tidur di pegunungan yang dalam, hutan tua, atau berlama-lama di tempat-tempat makmur di dunia. Dengan budidaya keduanya, meskipun ada perselisihan sesekali di sepanjang jalan, Yuan Hang dapat dengan mudah menyelesaikannya tanpa Sui maju.
Sudah lebih dari 10 hari terburu-buru. Sosok dua tuan dan pelayan telah lama melewati 7 atau 8 negara sekuler, dan telah melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, di negara Daliang, di kejauhan sebuah gunung yang disebut Fuxianling, ada sungai yang mengalir. Di tepi sungai, adalah desa pegunungan yang sangat terpencil. Saat itu malam, sungai bergelombang, dan punggungan Fuxian di kejauhan seperti raksasa, diselimuti malam seperti tinta. Tuan, lihat di kejauhan, penduduk desa terdekat sedang memasang lentera sungai di tepi sungai. Yuan Hang menunjuk ke sungai di kejauhan. Sepintas, cahaya dan bayangan mengalir di sungai, yang sangat menarik perhatian di malam hari. Apakah ini pengorbanan untuk orang mati? Su Yi bertanya. Yuan Heng berkata, tepat, Guru, hari ini adalah Festival Zongyuan pada tanggal 15 Juli yang juga dikenal sebagai Festival Hantu di dunia sekuler. Dikabarkan bahwa setiap tahun hari ini, Yin adalah yang paling makmur, dan hantu-hantu tersebar di dunia akan berkeliaran hari ini. Orang-orang sekuler akan memasang lentera sungai, membakar uang kertas, dan memuja arwah orang mati hari ini, untuk menjaga perdamaian. Setelah mendengarkan ini, Su Yi terkejut, dia secara alami tahu tentang festival pertengahan musim gugur. Di mata dunia, ini adalah festival hantu. Di mata para praktisi, ini adalah hari dengan yin qi terberat di langit dan bumi dalam 365 hari dalam setahun. Hanya saja yin qi sedikit lebih berat, dan itu tidak masalah. Di kejauhan, seorang lelaki tua kurus berteriak ke sungai. Segera, penduduk desa bubar. Malam itu gelap, tanpa bintang dan tanpa bulan. Di gunung dan hutan belantara yang terpencil ini, Anda bahkan bisa mendengar auman binatang buas. Setiap penduduk desa membawa lentera kertas, dan bergegas kembali dengan anak-anak dan putri mereka. Tiba-tiba, dua lentera mendekati Su Yi. Ketika saya mendekat, saya dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun dan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Anak laki-laki itu berkulit gelap, kurus dan memiliki kapak di pinggangnya. Gadis kecil itu memiliki kepang tanduk di kepalanya, dengan wajah kuning dan kulit tipis. Ini jelas saudara laki-laki dan perempuan, mengenakan pakaian kasar tua dengan tambalan. Ketika mereka melihat Su Yi dan Yuan Heng berdiri di rumput, saudara kandung itu jelas terkejut, dan mundur beberapa langkah. Bocah itu tiba-tiba mengeluarkan kapak, dan segera menjaga saudara perempuannya di belakangnya, dan berkata dengan waspada, apakah Anda manusia atau hantu? Jika kita hantu, kamu pasti sudah mati sekarang. Yuan Heng tertawa dan berkata, semua orang di desamu telah pulang, kemana kalian berdua pergi? Pemuda itu berdiri berjaga-jaga dan berkata, apa yang kamu tanyakan? Gadis kecil itu menjulurkan kepalanya dari belakang bocah itu, memandang Su Yi dan Yuan Heng, dan berkata dengan takut-takut, saudaraku, mereka tidak galak sama sekali, mereka jelas bukan hantu. Remaja itu mencibir, kamu tidak mengerti, saudari, hantu-hantu itu adalah yang paling berubah, mereka terlihat seperti orang baik, tetapi sebenarnya mereka adalah yang paling ganas dan ganas. Yuan Heng hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi melambai, minggir dan biarkan mereka lewat. Berbicara, dia menyingkir lebih dulu. Yuan Heng terkejut, tetapi juga mundur diam-diam. Melihat ini, pemuda itu ragu-ragu sejenak sebelum memegang tangan saudara perempuannya dan bergegas pergi dari samping. Pergi, ikuti, ingat, jangan ganggu mereka. Su Yi berjalan ke arah yang ditinggalkan bocah itu. Yuan Heng sedikit bingung, apakah tuannya memperhatikan sesuatu. Dia tidak bertanya, dan mengikuti Su Yi dengan kepala tertunduk. Dalam kegelapan malam, anak laki-laki itu memegang kapak di satu tangan dan saudara perempuannya di tangan yang lain, dan berjalan pergi dengan cepat. Dalam 1/4 jam, anak laki-laki dan saudara perempuannya berdiri di depan kuburan berumput. Pemuda itu dengan gesit membelah rumput liar dengan kapak, memperbaiki kuburan yang sepi, lalu mengeluarkan lilin dupa, uang kertas, dan sepiring kue gula dari tas kain di pinggangnya. Pemuda itu menyalakan lilin dupa dan mempersembahkan kue gula di depan makam, lalu berlutut dan berkata, Ibu, adikku dan aku datang untuk menemuimu.
Berbicara, dia menarik gadis kecil di sebelahnya, "Kakak, bersujudlah pada ibumu." Gadis kecil itu akan berlutut ketika dia tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak ngeri, "Kakak, hantu!" Pria muda itu bangun dengan tergesa-gesa, dan melihat sedikit api hantu hijau berkibar di kegelapan di kejauhan, samar-samar terlihat, dan pakaian putih yang berkibar-kibar berkedip dan muncul. Pergi. Pemuda itu sangat terkejut hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia pertama kali meraih tangan saudara perempuannya, menoleh dan melarikan diri. Itu masih setengah jalan, dan bocah itu tiba-tiba berhenti. Tidak jauh dari sana, sekelompok bayangan menggeliat tumbuh seperti tanaman merambat, hantu, membawa asap hitam mengepul, bergegas ke arah anak laki-laki dan gadis kecil itu. Wajah bocah itu sangat berubah, dia tiba-tiba memeluk saudara perempuannya, berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Sangat cepat, ke arah ini, mantel putih yang bergoyang muncul, menghalangi bagian depan. Kali ini, pemuda itu dapat melihat dengan jelas bahwa jubah putih itu adalah hantu perempuan dengan rambut acak-acakan dan tidak memiliki rongga mata, sepasang hantu api yang cerah, dengan kulit pucat dan transparan. Hantu perempuan berbaju putih datang dibantai, sangat cepat. Anak laki-laki dan gadis kecil itu terlambat untuk menghindar. Pada saat kritis ini, pemuda itu menggertakkan giginya dengan tajam, berdiri di depan saudara perempuannya, dan berteriak, "Kakak, cepat! Cepat!" Saat berbicara, dia mengepalkan kapak di kedua tangan dan menebas ke depan. Kapak itu hancur, dan sosok bocah itu tiba-tiba terlempar keluar. Melihat bahwa hantu wanita berpakaian putih bahkan tidak melihat ke arah pemuda itu, dia langsung bergegas ke gadis kecil itu, dan kilau serakah dan jahat muncul di mata hijaunya. "Kakak, tolong aku!" Gadis kecil itu jatuh ke tanah, tubuhnya meringkuk dan berteriak ngeri. Tapi dia terlambat untuk membantu. Melihat gadis kecil itu diterkam oleh hantu berbaju putih, dia mendengus. "Iblis kecil, berani menyakiti orang, cari kematian." Suaranya seperti guntur, penuh kekuatan besar. Menyusul, sentuhan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, menembus malam seperti tinta, menyilaukan dan tak tertandingi. Ledakan. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu tercengang. Cahaya keemasan yang cemerlang masih ada di sana. Itu adalah Yuan Heng. Di mata pemuda dan gadis kecil yang baru saja lolos dari kematian, Yuan Heng saat ini tidak berbeda dengan para dewa. Dentang. Yuan Heng memeriksa tangannya dan meraihnya, dan cahaya keemasan jatuh ke telapak tangannya. Melihat dari dekat, itu adalah pisau pendek emas. Dia membuka mulutnya dan menelannya, dan pisau pendek itu berubah menjadi sinar emas ke tubuhnya. Pada saat ini, Su Yi datang dari malam yang gelap di kejauhan, bermain dengan manik-manik abu-abu dan putih yang rusak di tangannya. Ini adalah Yin Lingzu tingkat rendah. Baru saja, ketika Su Yi melihat hantu yang menggeliat seperti pohon anggur, dia mengangkat tangannya untuk membunuhnya. Yin Lingzu ini jatuh dari hantu. Tidak jarang, tetapi tidak umum. Secara umum, hanya hantu yang memiliki sedikit pemahaman tentang bulu yang dapat menumbuhkan roh seperti itu. Di hutan belantara ini, ada hantu yang bisa menyentuh cara kultivasi, yang sangat tidak normal. Menguasai. Yuan Heng maju ke depan untuk menyambutnya. Menguasai. Anak laki-laki dan gadis kecil itu tercengang, keberadaan seperti dewa seperti itu hanyalah peran seperti pelayan. Su Yi mengangguk kepada Yuan Heng, memandang anak laki-laki dan perempuan kecil itu, dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan gugup. Terima kasih dua dewa karena telah menyelamatkanku dan saudaraku." Gadis kecil itu bangkit dan berkata dengan tegas, wajahnya yang berdebu penuh rasa terima kasih. "Peri." Yuan Heng tertawa dan berkata, "Tuanku dan aku bukanlah makhluk abadi, hanya kultivator yang lewat." Seorang praktisi. Gadis kecil itu bingung. Pria muda itu melangkah maju dengan tergesa-gesa, membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Terima kasih dua orang dewasa karena telah menyelamatkan hidupmu." Tidak ada lagi kesopanan. Su Yi berkata, berjalan menuju gadis kecil itu, menunjuk ke sepotong batu giok hitam yang tergantung dengan tali merah di lehernya, dan berkata, "Gadis kecil, siapa yang memberikan ini padamu?" Gadis kecil itu dengan takut-takut berkata, "Kakak memberikannya." Su Yi terkejut,
menatap bocah itu, dan berkata, "Di mana kamu menemukan gadget ini?" Bocah itu buru-buru berkata, "Melapor kepada tuanmu, saya meminta jimat perdamaian ini dari kakek Zudi, kuil gunung, di Fuxianling beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa itu dikenakan pada anak-anak. Hapus tulisan untuk menghindari pembunuhan, memberkati keselamatan, dan biarkan aku pulang dan memakaikannya pada adikku." Miao Zhu adalah orang yang menjaga dupa di kuil. Su Yi tampak berpikir. Yuan Heng juga melihat sesuatu yang aneh dan sedikit mengernyit. Anak laki-laki itu berkata, "Tuan, apakah ada yang salah dengan jimat perdamaian ini? Itu bukan masalah besar." Su Yi berkata dengan santai, "Sudah larut, apakah kamu keberatan jika kami pergi ke rumahmu untuk beristirahat?" Bocah itu dengan cepat setuju, "Tentu saja mungkin, 2 orang dewasa, silakan ikut denganku." Dia meraih tangan gadis kecil itu dan memimpin jalan terlebih dahulu. Desa tempat anak laki-laki dan gadis kecil itu tinggal, tepat di tepi sungai, di kaki Gunung Fuxian, disebut Desa Kaosi. Dalam perjalanan, Su Yi juga mengetahui bahwa nama anak laki-laki itu adalah Cao Ping, dan nama adik perempuannya adalah Cao An, yang bersama-sama merupakan 2 karakter perdamaian. Kedua saudara laki-laki dan perempuan kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih muda. Mereka dibantu dan dibesarkan oleh penduduk desa Kaosi di tahun-tahun awal. Dalam beberapa tahun terakhir, Cao Ping memiliki kemampuan untuk mandiri, jadi dia mulai merawat adiknya Cao An secara mandiri. Desa Kaosi tidak besar. Kakak dan adik tinggal di rumah orang tua mereka. Mereka terletak di ujung barat desa. Berkemas. Ini rapi. Saat itu sudah larut malam. Karena festival pertengahan Yuan, penduduk desa pulang setelah memadamkan lentera sungai, sehingga desa menjadi sunyi, bahkan tidak ada suara ayam dan anjing. Berjalan ke gubuk jerami, Cao Ping menyalakan lampu minyak dan pergi memasak air untuk membuat teh. Gadis kecil Cao An duduk dengan malu-malu di bangku kecil, mengedipkan matanya, dan menatap Su Yi dan Yuan Heng dengan rasa ingin tahu. Su Yi duduk santai di satu-satunya kursi di ruangan itu dan berkata kepada Yuan Heng, "Kamu pergi ke halaman untuk menjaga, jika menurutku itu bagus, malam ini tidak akan terlalu sepi." "Iya." Yuan Heng bergegas pergi. Su Yi memandang Cao An dan berkata dengan hangat, "Gadis kecil, bisakah kamu menunjukkan pesona perdamaianmu?" Kakak peri ingin melihatnya, tentu tidak apa-apa. Gadis kecil itu setuju dengan suara renyah. Berbicara, dia bangkit, melepas batu giok hitam, dan menyerahkannya kepada Su Yi. "Saudara peri." Su Yi tercengang, menggosok kepala gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Dengan gelar ini, aku harus menjaga keamanan saudara-saudaramu." Berbicara, matanya tertuju pada batu giok hitam. Ini benar-benar batu giok poliin. Su Yi mengenalinya. Tetapi jika dikenakan pada gadis sekuler, yin dalam giok roh akan meresap ke dalam gadis itu sedikit demi sedikit, membuat yinnya terjerat. Mati. Sepertinya ada masalah besar dengan berkah kuil dari kuil Gunung Fuxianling. Aku khawatir hantu-hantu malam ini semuanya di bawah perintahnya. Su Yi diam-diam berkata. Tidak lama kemudian, Cao Ping masuk ke gubuk jerami dengan ketel dan 2 mangkuk periuk, dan hendak membuat teh untuk Su Yi. Su Yi mengambil teko dan berkata, "Biarkan aku datang." Berbicara, dia mengeluarkan sepotong ginseng giok salju dari jubah lengannya, melepas kumis ginseng, merendamnya dalam teko, dan menuangkan 2 mangkuk besar. "Kamu dan adikmu masing-masing punya mangkuk." Su Yi meletakkan teko dan berkata. Cao Ping dan Cao An melakukan apa yang mereka katakan dan meminum teh ginseng. Dalam beberapa saat, wajah pucat gadis kecil Cao An menjadi merah dan panas. Cao Ping merasa segar dan lelah, dan setiap inci kulitnya terasa hangat dan nyaman. "Kakak peri, teh jenis apa ini, enak." Mata Cao An bersinar, menatap teko, seolah dia ingin minum lagi. Su Yi tersenyum dan berkata, "Teh ginseng di teko ini hanya bisa diminum sekali sehari, apakah kamu mengingatnya dengan jelas?" "Iya." Cao An mengangguk dengan penuh semangat. Tidak butuh waktu lama bagi Cao An untuk merasa mengantuk. Bagaimanapun, dia adalah anak berusia 5 atau 6 tahun. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur.
Tubuh kakakmu sangat yin, ingatlah untuk membiarkannya minum secangkir kecil teh ginseng setiap hari, sehingga dalam 7 hari, yin di tubuhnya dapat sepenuhnya teratasi. Su Yi memandang Cao Ping dan memperingatkan. Hati Cao Ping terkejut, dia membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan. Saya, Cao Ping, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda hari ini, dan saya akan membalas Anda ketika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak perlu membayar, jaga saja adikmu di masa depan. Melihat saudara laki-laki dan perempuan untuk pertama kalinya, Su Yiqing tidak bisa tidak memikirkan Feng Xiaofeng. Saudara laki-laki dan perempuan He Feng Xiaoran juga tidak memiliki ayah dan ibu. Tiba-tiba, raungan sengit datang dari luar halaman, bercampur dengan raungan pisau yang penuh gairah dan jelas. Tapi hanya sesaat, itu sunyi. Di desa Kaoshi, pintu setiap rumah tangga ditutup, dan tidak ada yang keluar untuk berkunjung. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, hantu menghantui, penduduk desa ini mengingat instruksi kepala desa, dan tidak ada yang berani membuka pintu untuk keluar. Puan, di luar. Cao An juga khawatir. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yuan Hang melangkah masuk ke dalam gubuk. Di tangannya, dia memegang kepala busuk. Adegan ini membuat kulit kepala Cao An mati rasa. Puan, hantu jahat ini menyelinap ke sini sebelumnya, mencoba mendekat, dan ditangkap oleh saya. Yang tidak saya duga adalah bahwa orang ini memiliki cara tertentu, meskipun tidak sebagus perbaikan hantu ini dia, tetapi kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada seni bela diri bawaan di dunia ini. Dilaporkan oleh Yuan Hang. Sepertinya kita harus pergi ke Gunung Fuxian malam ini untuk berjalan-jalan. Su Yi berkata, menatap Cao Ping, yang gugup, dan Cao Ping, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur tidak jauh. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menginstruksikan, Yuan Heng, siapkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Meskipun Yuan Hang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Su Yi, dia tidak bergerak perlahan, dan mengeluarkan pena, kertas, dan tinta dengan cepat. Apakah ada kertas merah? Su Yi bertanya. Iya. Yuan Hang mengeluarkan selembar kertas merah dan meletakkannya di atas meja bersama dengan pena dan tinta. Su Yi melangkah maju, di bawah tatapan penasaran Yuan Hang dan Cao Ping, mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam tinta, mengusap kertas merah, dan menulis 4 kata. Damai adalah berkah. Setiap kata kuno dan kuat, dan mengandung kekuatan dekrit. Ketika Cao Ping melihat keempat karakter ini, dia merasa tenang dan nyaman. Tampaknya wajah bukanlah sebuah kata, tetapi dunia yang luas. Tetapi ketika saya mengamatinya dengan cermat, saya menemukan bahwa perasaan itu baru saja menghilang, dan saya tidak bisa lagi merasakan pesona yang agung. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, misteri macam apa yang tersembunyi dalam keempat karakter ini. Ho gelombang. Su Yi meletakkan pena dan menghela nafas panjang. Ini adalah semacam titah untuk menjaga keberuntungan langit dan bumi. Sekarang, semangat yang terkandung dalam dekrit ini telah ditulis oleh Su Yi dengan kata-kata, damai adalah berkah. Meskipun misterinya kurang dari 1/10.000 dari Five Mountains Townhouse Jimat yang lengkap. Ini dapat digunakan di rumah orang biasa di tempat biasa untuk membantu mereka memberkati keselamatan mereka dan mengumpulkan aura kebahagiaan. Hanya menulis 4 kata ini akan menghabiskan hampir 30% dari kultivasi Su Yi. Jika itu adalah jimat rumah kota 5 gunung yang lengkap, itu sama sekali bukan bidang kultivasi Su Yi saat ini yang dapat ditulis. Cao Ping, besok, kau akan memaku surat ini di ambang pintu, sebagai hadiah dariku untuk saudara-saudaramu. Sudah larut, kita harus pergi juga, selamat tinggal. Setelah Su Yi berkata, dia berbalik dan meninggalkan gubuk. Yuan Hang mengikuti. Puan, beranikah saya menanyakan nama Anda? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.